Selamat siang dan shalom kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang telah dipilih Tuhan sebagai umat pilihannya di akhir zaman untuk menjadi mercusuar, ya, memberitahu apa yang sudah Tuhan Yesus beritahu kepada kita. Kita bersyukur Tuhan telah memberkati kita dalam pelayanan tadi pagi, dan di siang hari kita ada waktu berhubungan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar tulisan Roh Nubuat dari hambanya Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Luar biasa. Beliau dari Ayas, 1 minggu ini akan melayani kita buku pelajaran Roh Nubuat, The Prayer, tulisannya Nyawai. Dan Pendeta Happy Putar-Putar akan memimpin kita dalam pelajaran sekolah sahabat. Luar biasa. Demikianlah acara kita. Jangan lupa, semua ini kita lakukan adalah supaya kita hidup bergaul dengan Tuhan, dan bila mana Tuhan kita izinkan tinggal dalam diri kita, maka kita siap digunakan Tuhan untuk menarik jiwa, I will go. Dan bila mana kita bisa menjadi gembala yang baik, mentor yang baik, menolong anggota-anggota kita untuk boleh menarik jiwa-jiwa yang baru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dengarkan lagu pujian sebagai lagu buka. Perpisahan yang selalu membuat hati kita bersedih dan membuat hati terluka hanya ada di dunia yang berdosa ini. Namun setelah kita berada di kerajaan surga nanti, kita tidak akan pernah terpisahkan dengan Tuhan, karena kita bersama-sama bertahta dengannya di kerajaan surga, seperti yang tertulis dalam lagu Sion nomor 386, takkan berpisah lagi. Disediakan
haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk bertemu dengan Tuhan. Buka mata hati kami untuk melihat Tuhan dan kami mau tinggal di dalam Yesus Kristus. Berbicara Tuhan pada kami melalui hamba-Mu Pendeta Putra Sinaga dan juga Pendeta Happy Putar-Putar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Baik, shalom, selamat siang bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu berada, apakah menyaksikan melalui hadir bersama dengan di Zoom ini atau di Facebook ataupun YouTube. Ya, semoga Tuhan berkati kita dalam pembelajaran Roh Nubuat, Sekolah Sahabat pada siang hari ini. Dan saudara, pada siang hari ini pembahasan kita adalah tentang doa iman, ya, pasal yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin masing-masing kita pernah memiliki akan suatu pengalaman bahwa kita merasakan putus asa oleh karena kita menghadapi begitu beratnya masalah, ya. Sering kita berusaha untuk mencari solusi. Seseorang pernah menceritakan bahwa ya, dia menghadapi begitu besarnya masalah dalam kehidupannya, dia putus asa, tetapi akhirnya dia coba berpikir, kenapa saya hendak menyerahkan saja, ya, sama seperti seorang anak kecil yang menyerahkan sesuatu atau ketakutannya kepada orang tuanya. Ya, dia mengatakan sebenarnya saya tidak memiliki kedamaian, tetapi tidak ada pilihan. Saya harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya bahwa Allah dapat menangani akan masalah saya. Ya, dan dia mengatakan saya merasakan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang minggu ini kita akan belajar dari tulisan Roh Nubuat untuk melatih kita sebagai umat-umat Tuhan untuk memiliki iman, dan ketika kita memiliki iman, kita sanggup untuk memegang berkat-berkat itu yang Kristus janjikan kepada kita meskipun kita belum menerimanya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Dan Roh Nubuat akan mengajar kita, ya, bagaimana kita memiliki iman, ya, doa iman, doa yang penuh atau berdasarkan kepada iman. Ya. Pasal yang ke-6 yaitu doa iman. Saudara, doa adalah sarana, ya, doa adalah sarana keberhasilan surga di dalam mengatasi dosa. Dikatakan bahwa ada banyak orang yang meskipun berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan, memiliki kedamaian atau kegembiraan. Saudara, coba kita perhatikan, ya. Mereka berusaha mematuhi perintah Tuhan, tetapi hanya punya sedikit kedamaian atau kegembiraan. Ternyata, tulisan Roh Nubuat katakan mengapa hal itu kita alami? Karena kurangnya pengalaman kita. Ya. Pengalaman apa? Ya. Pengalaman dalam menjalankan iman. Oh, jadi saudara, coba kita evaluasi atau kita lihat kepada diri kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Saya sepertinya lack of peaceful or happiness. Rupanya kita ada masalah di dalam menjalankan iman. Ya, kita seolah-olah kita berjalan di padang gurun yang gersang. Ya, kita mungkin merasakan terik panas matahari, kita kehausan. Padahal seharusnya kita tidak perlu mengalami kehidupan yang demikian. Itu kata Roh Nubuat. Karena apa? Kita gagal di dalam menjalankan apa? Iman kita. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka mengklaim sedikit. Padahal katanya, ya, kita dapat mengklaim banyak. Karena apa? Karena tidak ada batasan untuk janji Tuhan. Ya, itu sebabnya doa adalah sarana keberhasilan kita. Orang-orang seperti itu tidak secara tepat mewakili pengudusan yang datang melalui ketaatan pada kebenaran. Ya. Saudara, Tuhan mau agar kita bahagia. Tuhan mau agar kita hidup damai. Tuhan mau agar kita patuh kepada Tuhan. Tuhan tidak mau masing-masing kita jalan di padang gurun yang gersang. Tuhan tidak mau itu.
Ya, bagaimana supaya kita hidupnya damai, bahagia, ya, di dalam Tuhan? Tulisan Ron White katakan, ya melalui latihan iman. Menarik sekali. Orang percaya, ya, orang percaya harus melatih, ya, iman mereka, ya, untuk memiliki berkat-berkat itu. Itu saudara, supaya kita sebagai putra-putri Allah ingin memiliki kebahagiaan, kedamaian, kepatuhan di dalam menuruti perintah Tuhan. Salah satu yang disampaikan saudara melalui melatih iman kita. Ya, melalui iman, apa yang akan kita dapatkan? Ya, tulisan Ron White katakan bahwa setiap kekurangan karakter kita akan dipenuhi. Ya, apa karakter kita yang kurang, Tuhan akan apa? Ya, tambahkan, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan sempurnakan. Dengan iman, melatih iman, maka setiap kekotoran di dalam diri kita, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh kuasa Tuhan. Melalui melatihan iman, maka kesalahan kita akan diperbaiki. Ya, kita akan disempurnakan. Dan melalui latihan iman, maka Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita semua, kita akan memiliki keunggulan, ya, yang dikembangkan setiap hari. Dan tentu kan kita hidup untuk hidup sempurna, sama seperti Bapa kita adalah sempurna. Dan itu kita peroleh dengan dengan latihan iman. Saudara, doa. Ya. Doa adalah alat kemajuan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa. Ya. Saudara, seberapa sering kita melalaikan doa. Sepanjang minggu ini, kita akan membahas tentang ada beberapa hal yang penting di dalam doa terkait dengan iman. Ya. Alat di dalam menghadapi pertentangan dengan dosa. Jadi jangan lalaikan doa. Ya. Doa juga merupakan suatu alat di mana kita memperkembang tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, umat-umat Tuhan, ya, sebagai mungkin awam lah, atau sebagai gembala, sebagai pendeta kita melalaikan doa, itu maka kita akan mengalami masalah di dalam perkembangan tabiat Kristus. Jadi ingat, doa itu menurut tulisan Ron White adalah suatu alat, ya, ditentukan surga untuk menghadapi pertentangan dosa, dan yang kedua untuk memperkembang karakter tabiat Kristus dalam hidup kita. Ya. Pengaruh ilahi sebagai jawab kepada doa iman akan melaksanakan dalam jiwa si pendoa itu segala sesuatu yang dimintanya. Wah, luar biasa sekali. Ya. Ini yang tulisan Ron White katakan, mereka yang melaksanakan doa iman itu, ya, maka segala sesuatu yang kita mohonkan, ya, Tuhan akan laksanakan, ya, melalui doa iman kita. Saudara, segala sesuatu yang kita minta. Tapi ingat, ya, di dalam buku The Acts of the Apostle, Kisah Para Rasul, halaman 563-564, ya, segala sesuatu yang kita minta Tuhan akan berikan. Ya, janjilah adalah kamu akan menerima. Tapi coba lihat, saudara, apa urutannya? Ya, bagaimana dengan doa kita? Apakah doa kita ini langsung meminta A, B, C, dan lain sebagainya? Ya, ini satu hal yang menarik. Coba kita evaluasi dalam doa kita. Dalam tulisan Roma dikatakan, yang pertama yang kita minta adalah keampunan dosa. Ya. Keampunan dosa. Saudara, mana yang lebih sering kita lakukan? Ya. Kemudian berikutnya adalah meminta Roh Kudus. Supaya apa? Kita memiliki tabiat yang serupa dengan siapa? Kristus. Kemudian apa yang perlu kita minta? Kita minta akal budi dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Saudara, kita tidak akan bisa katakan I will go kalau saudara dan saya tidak suka berdoa. Ya, tidak meminta hal itu. Jadi I will go bukan sebuah slogan, tetapi adalah satu permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan menyanggupkan kita melakukan pekerjaannya. Ya, setelah itu saudara, tulisan Ron White katakan, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya, ya kita boleh minta. Tapi saudara, kebutuhan kita yang terutama bukan sekedar minta A, B, C, dan lain-lain hal-hal materi dan lain sebagainya. Tetapi hal itu yang sering sekali ada di dalam doa-doa kita setiap saat. Ya, Tuhan bisa kasih. Janji Tuhan adalah kamu akan menerima, katanya. Tetapi kebutuhan kita yang terutama kita harus pikirkan, kita harus minta, kita harus desak setiap
Setiap saat kita minta keampunan dosa, kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan, kita minta akal budi supaya kita sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Sepanjang tahun ini, I will go. Tanpa permohonan itu, kita tidak akan menerimanya. Hal-hal yang lain Tuhan akan berikan, janjikan. Tapi Tuhan terlebih ingin memberikan sesuatu hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa? Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, tapi saudara, ada bagiannya. Tuhan mau melakukan hal besar, ya, bagian kita apa? Bagian kita berdoa dan percaya. Saudara, berdoa dan percaya ini bukanlah kata kerja, kata apa namanya itu ya. Ini adalah kata kerja. Jadi artinya ada action, ada suatu tindakan, ada suatu perbuatan yang dilakukan. Itu bagian kita. Sama seperti ya sebelum-sebelumnya pelajaran sekolah kita, ada bagian Allah yang memberikan janji, bagian daripada Abraham, ya, Nuh, itu adalah melakukan, menuruti. Ya, saudara, kita Abraham dan Nuh mungkin tidak akan melakukan kalau dia tidak percaya, saudara. Nah, bagian kita sekarang adalah kita berdoa, kita percaya, kita berjaga di dalam doa, ya, kita berjaga, bekerja sama dengan Tuhan yang mendengarkan doa. Kenapa? Tuhan mau melakukan perkara besar dalam hidup kita, dan Tuhan mau supaya kita meminta hal itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9, ya, bahwa kita, saudara dan saya, adalah kawan sekerja Allah. Jadi Allah mau supaya kita bekerja bersama dengan Dia. Tuhan siap melakukan, memberikan hal-hal besar, perkara besar dalam kehidupan kita, dalam pekerjaannya, tetapi kita harus minta itu di dalam doa dan kepercayaan kita. Saudara, lebih lanjut tulisan Roma katakan, berbicaralah dan bertindak selaras dengan doa kita. Saudara, ya, jangan kita coba dulu berpikir untuk hal yang materi, ya. Tapi bagaimana dengan apa? Doa-doa kita. Apakah doa kita selaras dengan apa? Perbuatan, selaras dengan pemikiran kita, selaras dengan perkataan kita. Ya. Kita katakan I will go, padahal sebenarnya kita tidak mau I will go. Ya. Saudara, ini harus selaras dengan doa. Perkataan, ya, perbuatan kita harus selaras dengan doa. Dan itu yang akan membuat perbedaan, saudara. Ya, itu yang akan membuat perbedaan di dalam doa kita. Apakah pencobaan akan membuktikan bahwa doa iman kita itu sungguh-sungguh, ya, I will go, bekerja bagi Tuhan, atau menunjukkan bahwa doa kita hanyalah sebuah tampilan saja, atau sebuah ritual saja. Ya. Saudara, ya, doa iman kita, ya, akan tampak, ya, di dalam apa? Kehidupan kita. Ketika kebingungan muncul, kesulitan menghadang saudara dan saya, ya, tulisan Ronubat nasihatkan saudara, jangan mencari bantuan kepada manusia. Bagaimana nih? Ya, jangan mencari bantuan kepada manusia. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Ya. Mengapa? Karena praktik menceritakan kesulitan kita kepada orang lain hanya membuat kita menjadi apa? Kita menjadi lemah. Ya. Dan tidak membawa kekuatan bagi mereka. Ya. Itu akan menjadi beban bagi mereka. Ya. Ketika kita memberitahukan beban kelemahan rohani kita. Ya. Yang mana mereka tidak dapat apa? Atasi. Kita mencari kekuatan manusia yang berdosa dan terbatas. Ya. Sedangkan kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang tidak pernah salah dan tidak apa? Terbatas. Saudara, memang tidak salah ketika kita memiliki seperti spiritual director, spiritual counselor. Ya, itu suatu hal yang baik, tetapi kita jangan salah pilih, ya. Walaupun mungkin spiritual counselor mungkin seperti pendeta atau tua-tua jemaat yang memiliki pengalaman hidup, pengalaman rohani yang ya baik, tetapi hal itu tidak akan menjamin bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tulisan Roma katakan dengan tegas, jangan mencari bantuan kepada manusia, percayakan semuanya kepada Tuhan, karena mereka memiliki keterbatasan dan kita akan membebani kerohanian mereka dengan kelemahan rohani kita. Ya, mungkin saya sebagai gembala merasakan sering orang yang menyampaikan masalah, ya saya juga itu terpengaruh juga memang, saudara, ya.
Tapi tidak apa-apa. Ya, kita perlu juga teman untuk sharing dan lain sebagainya. Tetapi jadikan Tuhan sebagai teman sharing kita yang utama. Ya, karena apa? Karena mencari bantuan kepada manusia tidak sesuai dengan ide Tuhan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk cari hikmat atau mencari nasihat. Kenapa? Karena Allah itu senantiasa dekat dengan kita. Ya, bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan engkau miliki nanti yang akan mendatangkan kesuksesan. Tetapi yang memberi sukses adalah apa? Apa yang diperbuat Allah bagi saudara di dalam penginjilan ini, dalam pekerjaan Tuhan, di dalam I will go ini, saudara, bukan oleh karena pendidikan, jabatan, kehebatan, kefasihan berbicara membuat kita sukses, tetapi yang membuat kita sukses di dalam I will go adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagi kita. Artinya apa? Kita tanya kepada Tuhan, ya, apa yang kau akan lakukan, yang mau lakukan di dalam apa? Kehidupan saya. Karena Tuhan rindu untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia. Ya, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap orang percaya. Ya, kita harus lebih menaruh pengharapan. Harus 100% menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, bukan 100% menaruh pengharapan kepada apa? Manusia. Saudara, apa yang Allah inginkan? Dikatakan di dalam buku Allah mau agar saudara dan saya menjangkau Dia melalui apa? Melalui iman. Ya. Allah ingin memberikan pengertian kepada kita dalam menghadapi masalah duniawi dan juga di dalam masalah apa? Rohani. Ya. Kemudian Allah mau agar Allah mempertajam pikiran saudara dan saya. Ya. Dan Allah mau untuk memberikan akal budi dan kepandaian. Ya. Dan dikatakan, kerahkanlah talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Allah, dan itu akan diberikan kepadamu. Saudara, di dalam I will go, ya, pekerjaan Tuhan sepanjang tahun ini, Tuhan mau supaya kita menjangkau Dia dalam iman. Dalam segala perkara yang akan kita lakukan, Tuhan mau supaya Dia memberikan akal budi, memberikan pengertian terhadap perkara rohani, terhadap apa yang sedang kita hadapi di dalam perkara dunia ini. Tuhan mau untuk memberikan pengertian yang baik. Ya, Dia mau memberikan kepada kita kepandaian, akal budi yang luar biasa. Tetapi Tuhan mau juga bekerja. Ya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya bekerja. Ini bukan sekedar slogan organisasi gereja kita. I will go, bukan. Tuhan mau supaya kita bekerja, minta hikmat dari Allah, dan Tuhan mau memberikan hal itu. Tetapi pertanyaan, saudara, kita sering minta hikmat, tapi kita tidak mau minta bekerja. Ya, Tuhan mau kita bekerja. Nah, doa dan iman akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Wah, luar biasa. Saya khawatir, dalam tulisan Roma dikatakan, saya khawatir bahwa bukan iman seperti itu yang berkenan. Tidakkah kita akan menguatkan diri kita sendiri terhadap kekecewaan dan godaan untuk berkecil hati? Ya. Hamba Tuhan menuliskan, Tuhan itu penyayang dan dengan kebenaran yang bersukacita, memurnikan, memuliakan hidup, kita dapat melakukan pekerjaan yang sehat dan kuat untuk Tuhan. Saudara, ini doa dan iman akan menghasilkan apa? Perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Firman harus menjadi senjata perang kita. Mujizat dapat dilakukan melalui firman, karena itu menguntungkan untuk semua apa? Semua orang. Ya. Saudara, seberapa banyak kita yang melakukan hal ini, memiliki doa dan iman. Ya, Tuhan mau. Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dan kita harus menjangkau itu, memegang itu melalui doa dan iman kita. Ya. Pekerjaan Tuhan bisa berkembang dengan luar biasa, tetapi apakah kita berdoa dan beriman untuk hal itu? Iman bersatu dengan doa kita. Tulisan mengatakan, umat Tuhan harus bergerak dengan penuh pengertian. Ya, kita harus memahaminya.
Mereka seharusnya tidak dipuaskan sampai setiap dosa yang diketahui diakui. Maka merupakan hak istimewa dan kewajiban mereka untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Ya, saudara, iman bersatu dengan doa. Ya, tetapi ada hal yang penting. Tulisan Roh Nubuat katakan apa? Dosa harus diakui. Ya, dan ada hak istimewa, saudara. Hak istimewa dan kewajiban kita untuk percaya bahwa Yesus apa? Menerima. Kita selesaikan dengan Tuhan. Ya. Mereka tidak harus menunggu orang lain untuk melewati kegelapan dan mendapatkan kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan bertahan sampai pertemuan berakhir. Tetapi Tuhan harus dilayani dari prinsip dan bukan dari perasaan. Saudara, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kepada Tuhan, bukan perasaan, tetapi kita memiliki prinsip, dan itu dibangun di atas firman Tuhan, di atas tulisan-tulisan Roh Nubuat yang telah diberikan oleh Allah. Kita melayani Tuhan, kita bekerja bagi Tuhan, kita pergi, I will go, oleh karena itu adalah prinsip yang kita terima dari Allah. Bukan oleh karena sekedar motivasi-motivasi, atau by feeling, atau perasaan saja. Hati-hati, saudara. Setan bermain dengan perasaan. Ya. Tetapi umat Tuhan ya harus melakukan pelayanan melalui prinsip, dan itu adalah apa? Firman Tuhan. Pada pagi dan malam, raihlah kemenangan bagi dirimu pada keluargamu sendiri. Jangan biarkan pekerjaan harian Anda menghalangi Anda dari hal ini. Apa? Meluangkan waktu untuk apa? Berdoa. Saudara, ya di kota besar, jangankan di kota besar, saya rasa mungkin sudah hampir 80% di dunia ini sudah adalah kota. Ya, apakah kota besar, kota kecil, dengan segala kesibukannya, saudara. Apakah kita masih memiliki waktu untuk berdoa? Ya. Dan ketika kita berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengarkan kita. Seberapa sering kita berdoa dalam sepanjang hari? Ya. Tuhan mau supaya pada pagi hingga malam kita meraih kemenangan, ya, dengan tidak melalaikan hal ini, yaitu apa? Meluangkan waktu untuk berdoa. Ya, luar biasa dengan program ini. Ya, kita hanya dengar mungkin biasanya renungan pagi, renungan petang, ini ada renungan siang. Saya tidak tahu nanti kalau ada renungan tengah malam. Ya. Meluangkan waktu untuk apa? Untuk berdoa. Saudara, tulisan Roh Nubuat katakan, miliki iman yang bersatu dengan doa Anda. Nah, bagaimana kita memiliki iman kalau kita tidak berdoa? Saudara, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Doa dan iman. Ya, itu makanya doa iman, the faith of prayer, the prayer of faith. Ya. Judul untuk pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Miliki iman yang bersatu dengan doa. Jadi ketika kita tidak berdoa, apakah kita memiliki iman? Atau kalau kita memiliki iman, kita tidak berdoa, apakah itu? Tidak, saudara, itu adalah satu. Tidak boleh diapa. Misalkan. Yang menjadi tantangan bagi kita, menjaga kerohanian kita, menjaga akan kualitas hubungan kita dengan Tuhan adalah karena kita tidak meluangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Saudara, kita harus menang dalam hal ini. Ini tulisan Roh Nubuat bagi kita. Anda mungkin tidak selalu merasakan jawaban langsung, tetapi kemudian itulah iman yang diuji. Saudara, ini kita masuk kepada bagian ini, saudara. Ya, mungkin kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, mungkin jawabannya enggak, tetapi disitulah iman kita sedang diuji apa? Oleh Tuhan. Ya, belum titik, masih koma, saudara. Tetapi iman itu disitulah kita diuji. Engkau membuktikan melihat apakah Anda akan percaya kepada Tuhan, apakah Anda memiliki iman yang hidup dan teguh. Berarti ada iman yang mati, saudara. Dan itu tampak salah satu parameternya adalah kita malas berdoa. Ya. Ya, ini teguran juga bagi saya, Bapak Ibu Saudara. Iman yang hidup dan teguh akan membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada apa? Kepada Tuhan. Ia yang memanggil kamu adalah setia dan ia juga akan menggenapinya. Saudara, satu hal yang harus kita kenal daripada Tuhan, bahwa Allah itu setia. Setia menepati setiap apa yang dia katakannya. Tidak seperti manusia yang sering ingkar janji. Tidak, Tuhan panggil kita ya untuk menjadi pelayan Tuhan,
Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Itu bukan sekedar omongan-omongan saja, tidak. Itu janji Tuhan, dan Tuhan setia untuk apa? Menepatinya. Tuhan setia untuk menggenapinya. Hanya permasalahannya, apakah kita meminta kepada Tuhan, apakah kita mau, I will go. Berjalan di papan iman yang sempit. Ya, percayalah pada semua janji Tuhan. Percayalah pada Tuhan dalam kegelapan. Dan itu adalah waktu untuk apa? Beriman. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan. Kita sudah melakukan I will go, tetapi mungkin sampai sekarang kita sedang apa? Sedang berada dalam situasi sepertinya tidak ada progres. Sepertinya kita berada di dalam mungkin ini sudah gagal. Saudara, percaya kepada janji Tuhan. Ya. Bahwa aku akan menyertai engkau. Ya, hingga kesudahan. Saudara, yang menjadi masalah karena kita tidak mau pergi bekerja. Ya, janji Tuhan tidak digenapi. Tapi Tuhan meminta kita pada siang hari ini. Ya. Tetapi saudara, kita sering membiarkan perasaan. Nah, ini hati-hati saudara. Membiarkan perasaan mengatur hidup kita. Kita mencari kelayakan dalam diri kita sendiri ketika kita tidak merasa terhibur oleh Roh Allah. Kita putus asa karena kita tidak menemukannya. Kita tidak cukup percaya kepada Yesus. Ya. Kita tidak membuat kelayakannya untuk semua dan semua di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup kita diatur oleh apa? Perasaan kita. Saudara, jangan. Ya, tulisan Roma mengatakan doa dan iman yang akan mengontrol kehidupan kita, yang akan memimpin kehidupan kita, bukan perasaan kita yang akan mengatur kehidupan kita. Hal terbaik yang dapat kita lakukan tidak akan mendapat, ya, hal terbaik yang dapat Anda lakukan tidak akan mendapatkan kebaikan Tuhan. Saudara, bukan oleh karena usaha. Kelayakan Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Kelayakan Yesuslah yang akan memampukan kita, I will go. Darahnya lah yang akan menyanggupkan kita untuk menyampaikan pekabaran suci itu. Tetapi bagian kita apa, saudara? Ya, kita harus berusaha. Saudara, tidak mungkin kita I will go, tapi kita tetap apa? Kita tetap duduk. Ya, kita harus pergi, kita harus berjalan. Ya, sama seperti berdoa itu adalah kata kerja. Beriman itu adalah kata kerja. Maka berusaha juga adalah kata kerja. Ya, walaupun duduk juga ya kata kerja juga. Ya. Tetapi ya itu pasif. Ya. Kita mau kerja yang aktif. Kita harus melakukan apa yang kita dapat lakukan. Nah ini saudara. Kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan aku mau bekerja, Tuhan aku mau, I will go. Apa yang dapat aku lakukan? Apa yang Engkau ingin berikan dalam hidupku supaya aku lakukan? Ya, bersemangatlah. Ya. Bersemangatlah, walaupun mungkin kita berjalan dalam papan iman yang kecil. Ya, bertobatlah jika kita memiliki dosa yang masih perlu kita selesaikan. Dan percayalah bahwa Allah akan memberikan keberhasilan itu. Ya. Jangan mencampurkan iman dan perasaan bersama-sama. Ya. Tulisan Roma katakan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Iman itu adalah milik kita untuk dilatih. Dan iman ini harus tetap kita latih. Ya, percaya, percaya, dan percaya. Saudara, luar biasa. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita latih dalam hidup kita. Ya. Jadi, ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Kenapa iman yang mati? Karena tidak dilatih dan terjadilah obesitas rohani, kegemukan rohani, penyakit-penyakit rohani. Karena apa? Karena iman itu tidak dilatih. Bagaimana kita melatih iman? Melakukan pekerjaan Tuhan, I will go. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kita melatih iman kita dalam pekerjaan Tuhan. Ya, bisa saja untuk hal perkara-perkara yang lain, tetapi Tuhan mau berbicara perkara yang luar biasa, perkara yang besar. Dalam pekerjaan Tuhan kita harus latih iman kita, saudara. Bukan hanya kepada para pendeta, anggota jemaat, kita harus melatih iman kita. Biarlah iman kita memegang berkat itu, dan itu menjadi milik kita. Saudara, luar biasa. Kita harus dengan iman memegang berkat. Walaupun kita mungkin belum lihat atau rasakan, itu pelajaran kita berikutnya. Perasaan kita tidak ada hubungannya dengan iman. Ketika iman mendatangkan berkat ke dalam hati kita, dan kita bersuka cita, dalam berkat itu bukan lagi iman, melainkan apa? Perasaan. Saudara, saya mau akhiri dengan satu ayat dalam Ibrani 11 ayat 1.
ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semoga Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi seorang umat Tuhan yang mengandalkan doa, meluangkan waktu doa, dan memiliki iman yang hidup kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, haleluya. Terima kasih pendeta, semangat. Puji Tuhan. Baik, untuk itu mari kita dengarkan lagu pujian berikut. Setelah itu kita akan masuk kepada pelajaran sekolah sahabat. Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kita sudah diberkati melalui acara seminar pelajaran nubuat yang dibawakan hambanya Pendeta Putra Sahabat Sinaga. Nah, saat ini kita akan belajar Alkitab kembali melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saudara-saudaraku, kita belajar dari pelajaran yang ke-7. Saya akan coba bahas dengan cepat mulai pelajaran hari Sabat petang, kemudian Minggu dan hari Senin. Terima kasih sekali lagi, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih hambanya Pendeta Dr. Samuel Simorangkir yang mempercayakan kepada kami untuk membawakan pelajaran sekolah Sabat ini. Judulnya adalah Perjanjian di Sinai. Perjanjian di Sinai. Saya sedikit mau berbicara mengenai perjanjian. Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Jadi Alkitab menggunakan kata berit dalam bahasa Ibrani yang artinya membelah dua. Jadi korban, bila mana mereka mau mengadakan perjanjian, korban itu dibagi dua. Di pihak yang satu separuh, dan di pihak yang lain separuh lagi. Itu diterjemahkan langsung dalam bahasa Gerikanya diateke, atau perjanjian dua belah pihak. Boleh juga menjadi wasiat. Nah, itulah kata perjanjian. Dan ada satu lagi bahasa Greek, kata dalam bahasa Gerika, yaitu simfonia. Simfonia artinya adalah untuk membuat harmonis antara dua orang yang berjanji, agar mereka memiliki kesepakatan dan hubungan yang baik, dan mereka sama-sama senang. Itulah saudara-saudaraku, dalam perjanjian biasanya akan berakhir dengan sama-sama senang, seperti perjanjian pernikahan, janji nikah, untuk sama-sama senang.
Tuhan juga mengadakan perjanjian agar umatnya senang dan diberkati dan berbahagia. Amin, saudara-saudara. Baik. Ayat hafalannya adalah Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mari kita berdoa, tunduk kepala Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat yang indah hingga pada siang hari ini, tanggal 10 Mei 2021. Kami dipersatukan melalui Zoom untuk belajar Alkitab, berdoa bersama-sama, mempelajari firman Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami memahami, mengerti, dan menghidupkan pelajaran ini, sehingga kami diberkati, sehingga kami berbahagia sebagai umat Tuhan yang menjadi pendengar, yang menjadi pelaku firman Tuhan, dan ini juga akan menolong kami untuk bersemangat melayani Tuhan, melayani sesama manusia, dan membagikan kasih dan kebenaran Tuhan, sebagaimana tema kami, I will go. Biarlah Tuhan dipermuliakan, bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku, pelajaran Sabat petang adalah dimulai dengan ilustrasi anak laki-laki kecil dari 7 bersaudara. Kita sudah tahu ceritanya itu, saudara-saudara, di rumah, bila mana mereka mau minum susu, harus berbagi 2 satu gelas. Itu sudah menjadi kesepakatan yang diatur orang tua, supaya semua mereka boleh mendapat bagian hanya setengah gelas, dan itu pun sudah mereka syukuri. Lalu satu waktu salah anak kecil ini kecelakaan dan harus segera ke rumah sakit. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu suster memberikan segelas susu baginya, anak ini ingat di rumahnya dan agak ragu. Dia bertanya, suster, berapa yang saya harus habiskan? Suster katakan, habiskanlah semua. Itu adalah untuk. Nah, saudara-saudaraku, kelepasan bangsa Israel dari perbudakan adalah pertunjukan kasih karunia yang ajaib. Adalah kasih karunia yang ajaib. Mencakup juga pembebasan kita dari dosa. Inilah intinya hari Sabat petang. Kelepasan bangsa Israel dari perbudakan adalah pertunjukan kasih karunia yang ajaib. Dan hal yang sama juga menerangkan kepada kita bahwa kita bebas dari dosa oleh karena penebusan dan kelepasan yang diberikan oleh Yesus. Pelajaran hari Senin di atas sayap Raja Wali. Hari Minggu. Nah, saudara-saudara, dikatakan bahwa hubungan memburuk antara Allah dengan umatnya, dengan keturunan daripada Abraham, keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub, yaitu bangsa Israel. Lebih kurang 400 tahun mereka ada di Mesir, dan pengalaman di negeri kafir meredupkan pengetahuan mereka tentang Allah, kehendaknya, dan kebaikan. Itulah sebabnya Allah melakukan tindakan pembebasan yang penuh kuasa dengan cara membujuk bangsa itu agar menerima proposal atau tawaran perjanjiannya. Mengingatkan mereka tentang kasih karunia-Nya di Sinai. Luar biasa, saudara-saudaraku. Tadi kita sudah mendengarkan apa arti perjanjian. Jadi agar umatnya itu ada komunikasi yang baik dengan Tuhannya. Dan mereka akan tentu saja mendapatkan keuntungan, kebahagiaan dari isi perjanjian atau agreement dengan Allah mereka. Itulah, saudaraku,
yang ditawarkan Tuhan, kasih karunia-Nya di Gunung Sinai. Nah, sebenarnya saudara-saudara, perjanjian ini adalah untuk manusia, untuk kebaikan manusia. Mari kita lihat, burung Raja Wali menjaga anak-anaknya. Nah, saudara-saudaraku, Ulangan 32 ayat 10, ayat 11 dan 12. Ayat ini sungguh luar biasa, mengatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukung di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudaraku, pelajaran kita ini memberikan gambaran bahwa kasih sayang Tuhan, cara Tuhan memperlakukan umatnya itu bagaikan burung Raja Wali. Saudara-saudaraku, menurut penelitian para ahli, bahwa burung Raja Wali memiliki perhatian yang istimewa kepada anaknya dibandingkan burung-burung yang lain atau mungkin makhluk yang lain. Oleh karena burung Raja Wali ini adalah burung yang suka berburu dan tidak pernah pulang dengan tanpa membawa makanan bagi anak-anak. Demikian pula ketika anaknya belajar untuk terbang, ketika burung ini melihat anaknya sudah ada sayap, sudah waktunya untuk belajar terbang, dia goyang itu sarangnya itu sehingga anaknya ini yang jatuh. Ketika jatuh berusaha terbang, ketika kelelahan tidak mampu, dia terbang dengan cepat menyambar anaknya ini dan membuat anaknya ini singgap di sayapnya. Kemudian dia lepaskan lagi, anak ini lagi terbang lagi, dan sampai akhirnya tamat anak itu, anaknya burung ini bisa terbang sendiri. Itulah luar biasanya burung Raja Wali. Demikian juga dikatakan Tuhan memberikan yang terbaik, memperhatikan, memenuhi semua kebutuhan umat-umatnya yang sementara belajar terbang, belajar mandiri, belajar mengikut Tuhan yang benar di padang belantara setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Luar biasa, saudara-saudara. Kemudian gambaran yang kedua, Allah mendukung anaknya. Ini dalam Ulangan 1 ayat 29, ayat 30, 31, dan Hosea pasal 11 ayat 1. Jadi dikatakan, saudaraku, janganlah takut. Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Nyata, saudaraku, setiap bangsa Israel menghadapi peperangan, Tuhan yang berperang. Mereka tinggal diam, tapi kadang-kadang mereka sok jagoan juga. Mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, akhirnya mereka susah sengsara. Apalagi ketika mereka mulai main mata dengan dewa-dewa berhala yang ada di sekitar mereka. Dikatakan Tuhan Allahmu berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di tanah Mesir. Tanah Mesir terlihat, saudaraku. Tanah Gosen tidak mengalami bala 10 kutub. Mereka bebas oleh karena Tuhan melindungi mereka. Mereka selamat luput. Ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara-saudara, mendukung anak adalah suatu sukacita bagi orang tua, dan anak pun senang. Kalau bisa didukung di pundak, anak itu akan merasa nyaman karena dia lebih tinggi dari bapaknya. Dia bisa melihat sekeliling, tidak digendong di kain dan ditutup, tapi dia melihat dan anak itu tentunya akan senang
Keempat anak saya pernah mengalami hal itu ketika saya dukung dalam perjalanan, ketika kita ada menonton sesuatu, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Ya kita dukung seperti di gambar ini. Nah saudara-saudaraku, itulah perlakuan Tuhan. Lebih dari cara orang tua memperlakukan anak. Tuhan Allah mendukung bangsa Israel. Itulah salah satu bahagian perjanjian yang Allah sampaikan kepada mereka. Dan saudaraku, Allah mengerti dan peduli. Dalam Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat kita ini apa? Debu. Merasakan kepedulian Allah untuk kebaikan. Kita harus rasakan. Dengan lembut, mendukung, mendorong sampai kita dewasa. To encourage ya. Kepedulian Allah pada kita, mendorong kepedulian kepada sesama. Inilah pengalaman pribadi tentang perhatian Allah kepada saya, saudaraku. Secara pribadi, saya bisa merasakan perhatian Tuhan itu kepada saya mulai saya kecil sampai saat ini. Saya katakan Tuhan itu sangat peduli dan sangat baik. Mungkin saudara ada pengalaman tersendiri bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan peduli, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saudara. Mungkin nanti boleh disaksikan dalam kesempatan tanya jawab. Nah saudaraku, hari Senin Tuhan memberikan contoh keselamatan yang benar. Dalam Keluaran 6 ayat 6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Perhatikan saudaraku, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa di Mesir. Jadi inisiatif Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan melepaskan dari perbudakan, Tuhan menebus dengan tangannya yang teracung. Jadi ada 3 kata kerja yang kita dapati dalam ayat ini. Aku akan membebaskan, aku melepaskan, aku menebus dengan tangan yang teracung. Kemudian ayat 7, satu lagi, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Saudara-saudaraku, Allah membebaskan, melepaskan, menebus, dan mengangkat bangsa Israel menjadi umat. Nah, sekarang saudara-saudara, kita akan lihat di sini dalam pelajaran hari Senin ini, ilmu keselamatan dalam buku Musa. Ada 2 makna di sini yang saya dapati, yaitu yang pertama adalah makna sosiologis dan teologis. Penyelamatan ini digambarkan dalam 2 kejadian, yaitu Nuh dan keluarganya selamat dari air bah, kemudian bangsa Israel selamat dari perbudakan. Dan inilah yang menjadi pola dasarnya. Nah, secara literal, membebaskan sama dengan aku akan melakukan penebus sanak saudara. Goel dalam bahasa Ibrani adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang berarti penebus atau redemption. Penebusan atau redemption. Penebusan keluarga dilakukan keluarga paling dekat. Ini adalah aturan dari kehidupan sipil bangsa Israel yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Bila mana ada yang berutang, jatuh miskin dan menjadi budak, atau hartanya, bendanya tergadai, maka yang berhak dan diwajibkan menjadi penebusnya adalah orang yang paling dekat dengan suaminya atau daripada bapa anak-anak tersebut. Namun saudaraku, sangat disayangkan, bangsa Israel sepertinya tidak memiliki sanak keluarga yang akan menebusnya. Tetapi Allah lah yang menjadi penebus sanak saudaranya. Inilah saudaraku makna sosialnya, sosiologis. Bangsa Israel tidak ada yang bisa menebus mereka. Seharusnya penebus mereka adalah bangsa Edom
Karena itulah kerabat mereka yang paling dekat, keturunan daripada Seir atau Esau. Namun saudaraku, bangsa Edom pun sudah murtad dan menjadi penyembah berhala. Masih ada lagi kerabat yang lain, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon, yaitu keturunan daripada siapa? Ada mengingat? Lut. Mereka seharusnya menjadi penebus untuk boleh mengganti rugi bangsa Israel kepada Firaun atau kepada bangsa Mesir, bangsa Israel, supaya mereka diizinkan pulang. Namun saudaraku, tidak ada yang bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang sanggup. Dan untuk itu Tuhan menempatkan dirinya, memperlakukan dirinya menjadi kerabat dekat, kerabat paling dekat daripada bangsa Israel. Dan ialah yang berhak dan boleh menjadi penebus daripada bangsa Israel. Luar biasa saudaraku. Nah, secara teologis Tuhan menebus mereka dengan pengorbanan, dengan berkorban. Kita akan lihat berikut ini, pengorbanan apa sih yang Tuhan berikan. Kita baca dulu 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian 1 Timotius 2:6 telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kemudian Rasul Yohanes mengatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Luar biasa saudara-saudaraku, itulah makna teologis. Jadi Tuhan datang untuk menebus manusia dari dosa. Saudara-saudaraku, Allah turun dalam Keluaran 3:8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir. Saudara-saudaraku, Allah turun di semak belukar yang dilihat oleh Musa di padang Midian, padang belantara. Pada waktu dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Allah turun di Mesir, turun di Bukit Sinai untuk menawarkan perjanjian yang menguntungkan bagi bangsa Israel, bangsa yang keluar dari Mesir dan akan dibawa ke tempat yang penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah susu dan madu ke tempat orang Kanaan. Saudara-saudaraku, secara teologis Allah yang di sorga inkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku, Tuhan berkorban untuk meninggalkan istana surga, menutupi keilahiannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk membujuk, untuk menyanggupkan manusia menerima perjanjian, kebebasan, penebusan yang mereka terima dari Tuhan, agar mereka hidup berbahagia di dunia ini. Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka, dan Tuhan memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Inilah pelajaran yang kami boleh sajikan dari pelajaran yang ke-7, hari Sabat petang, hari Minggu, dan juga hari Senin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Inilah doa dan harapan kami. Amin. Amin. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan dengan baik dari hambanya Pendeta Butar-Butar. Acara kita telah berakhir dengan baik.
Mungkin supaya lebih komplit kita dengarkan lagu penutup ini ya. Seringkali kita ingin berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita berhasil melakukan sesuatu yang berkenan di hadapannya, maka kita merasa seolah-olah Tuhan tersenyum kepada kita dan merasa bahwa ada sinar di dalam hati kita. Seperti yang terdapat dalam lagu Sion nomor 399, ada sinar dalam jiwaku. Ada sinar dalam jiwaku, semakin mulia, bertaya di angkasa, Yesus ku terang dunia, bercahaya berberkat, bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, memuji Sang Raja, dan Yesus selalu mendengar lagu dari surga, bercahaya berberkat, bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, Tuhan datang segera, di hatiku ada damai dan kasih karunia, bercahaya berberkat, bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Ada sinar dalam jiwaku, kasih dan puji Dia, karena berkat yang diberinya dan hidup yang bakal, bercahaya berberkat, bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan surga. Di akhir acara dalam pelajari firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mempelajari akan firman-Mu, baik melalui Roh Nubuat dan juga melalui sekolah sahabat. Dan kami juga sudah menaikkan akan semua permohonan kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengabulkan dan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari, dapat menjadi pedoman, penuntun, menjadi kekuatan semangat dalam iman kepercayaan kami, untuk dapat melakukan yang terbaik. Dan biarlah pakai gunakan kami Tuhan, sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil, agar kiranya kami will go untuk memberitakan kebenaran kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati kami sepanjang hari yang sisa ini, untuk dapat melakukan akan segala tanda Tuhan, dan mempertemukan kami besok di siang hari, untuk kembali dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada siang ini, biarlah curahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka,
agar kiranya juga di hari-hari esok kami dapat bertemu dengan penuh sukacita. Memberkati saudara kami yang lain juga yang sudah mendengarkan, biarlah sukacita berkat dari sorga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami dan segala doa-doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam waktu New Jersey, selamat sore waktu Washington State, waktu California, dan juga Colorado, dan selamat pagi buat saudara sekalian dari Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada malam hari ini, Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Pelajaran sekolah sahabat kita sudah dimulaikan Pendeta Bunda Tulus yang sudah membaca Keluaran 19:4 sebagai ayat sepanjang minggu ini, dengan judul sepanjang minggu ini adalah Perjanjian di Sinai. Di mana dalam ayat ini, Keluaran 19:4 katakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Ya, kamu telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Membawa kamu kepadaku. Waduh, begitu banyak pelajaran yang dapat kita lihat dari satu ayat ini ya. Kamu melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir. Ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, di dalam Mesir saja mereka sudah melihat apa yang Allah telah lakukan kepada orang-orang di Mesir. Dengan tulah demi tulah yang Tuhan berikan oleh sebab kekerasan hati Firaun. Tapi khususnya pada saat mereka keluar dari Mesir. Ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, pada saat Tuhan membelah laut. Ya, membelah laut dan tanah kering muncul di tengah laut. Orang Israel lewat di tanah kering, orang Mesir juga lewat di tanah kering. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel selamat, orang Mesir tidak selamat pada saat mereka melalui jalan yang sama. Jadi ada kelepasan, ada kekuatan, ada keselamatan yang terjadi kepada umat-umat Allah. Padahal pada saat mereka melewati jalan yang sama. Sedangkan bukan umat-umat Tuhan atau umat-umat yang ingin mencelakakan umat Tuhan, mereka menemukan penghakiman Tuhan di jalan atau di tempat yang sama. Ya. Dan di sini berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana dikatakan aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi Tuhan yang angkat mereka. Ya, mereka tidak bergantung dengan apa-apa. Kalau istilahnya kalau mereka dibawa atau apa ya, mereka mungkin bergantung. Kalau kita sering lihat orang yang naik helikopter ya bergantung. Jadi ada usaha kita pegang, tapi dia di atas dengan kata lain. Ya. Dengan kata lain dia sudah tidak perlu banyak usaha ya. Dan bukan itu saja, dia didukung di atas sayap Raja Wali untuk dibawa kepadaku. Ya, dibawa kepadaku. Agama-agama banyak di dunia untuk datang kepada Tuhan harus setengah mati mereka. Mereka ada yang katakan harus buat ini, ada hal-hal yang kita harus lakukan, kita harus buat ini. Kita harus bawa persembahan ini, sesajen ini, bawa hadiah ini kepada Allah supaya kita dapat diterima oleh Allah kita bagi agama-agama yang lain. Tetapi Allah kita katakan Dia sendiri yang membawa kita untuk datang kepadanya. Wah, begitu banyak pelajaran yang dapat kita pelajari hanya dari Keluaran 19 ayat 4. Tapi mari malam hari ini kita berfokus di atas sayap Raja Wali. Jadi kita akan baca. Mari kita baca bersama pelajaran sekolah sahabat kita ya. Sebagai satu bangsa, Israel telah tenggelam dalam kekafiran orang Mesir dalam waktu yang lama, abad-abad yang keras. Satu pengalaman yang telah meredupkan pengetahuan mereka akan Allah, akan kehendak Allah, dan akan kebaikan Allah. Ya, pengetahuan mereka itu belum habis. Ya, mereka bisa berteriak minta tolong. Kita akan lihat nanti. Tetapi sudah mulai redup. Bagaimana redupnya? Musa saja tidak tahu nama Allah. Pada saat dia diminta untuk memimpin bangsa Israel, dia katakan, Tuhan, kalau bangsa ini bertanya kepadaku, siapa engkau? Apa yang aku harus jawab? Siapa namamu yang aku harus bawakan kepada mereka? Mereka dengan kata lain sudah bahkan tidak tahu, lupa nama Allah. Pengetahuan akan Allah itu berkurang. Ya. Jadi bagaimanakah Allah dapat memenangkan mereka kembali kepadanya? Sebagai permulaan, sebagai pendahuluan, ya, Allah mempertunjukkan kemurnian kasih-Nya kepada orang Israel, dan Dia melakukan ini melalui tindakan pembebasannya yang penuh kuasa, mujizat demi mujizat. Orang-orang itu dapat lihat
Ya, mereka redup pengetahuan mereka akan Allah, akan kebaikan Allah. Tapi pada saat Allah membela mereka, mereka sudah mulai apa? Mulai melihat tindakan pembebasan Allah yang penuh kuasa. Dia akan mulai membujuk bangsa itu untuk memberikan tanggapan, respons yang penuh kasih terhadap proposal perjanjiannya. Pertama-tama Allah mengingatkan bangsa itu terhadap tindakan kasih karunia-Nya untuk mereka di Sinai. Ada dua ilustrasi ya, dan pertanyaannya adalah dua ilustrasi apakah yang menggambarkan cara Tuhan membawa orang Israel dari tanah Mesir ke Sinai? Ilustrasi dari Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 ayat 10-12 adalah bagaimana Allah mendukung mereka itu bagaikan apa ya? Sayap di atas sayap burung Raja Wali. Jadi itulah ya, kita bisa lihat, Anda bisa baca kemudian ya dalam Keluaran 19 ayat 4 dan Ulangan 32 sama berbicara tentang Allah yang apa? Mengangkat mereka, membebaskan mereka, melayang-layang di apa laksana burung apa? Raja Wali. Lalu Ulangan 1 ayat 29 sampai 31 dia bukan hanya sekarang Allah bukan seperti burung Raja Wali, tetapi seperti apa ya? Seperti orang apa? Seorang ayah atau seorang yang sangat mengasihi anaknya. Dengan kata lain ya. Mari kita baca saja. Ulangan 1 ayat 9-31. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka musuh-musuhmu ya. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu. Nah, cukup menarik. Biasanya Anda tahu kalau kita dalam peperangan, siapa yang ada di depan? Jenderal atau prajurit yang akan di depan. Yang di depan itu biasanya ya yang prajurit-prajurit, jenderal-jenderal itu akan di belakang pada umumnya. Tetapi Tuhan itu bagaikan apa ya? Prajurit bagi orang-orang Israel ini. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, Dialah yang akan apa? Dia berperang. Jadi kita itu apa? Tidak ada yang kita buat, tidak ada yang perlu kita buat dengan kata lain. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya. Seseorang ini siapa? Ayah daripada atau ibu. Ayah atau ibu daripada anak tersebut yang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku ini. Jadi Allah itu bagaikan apa? Raja Wali, Allah bagaikan serdadu, dan Allah bagaikan orang tua yang mendukung anaknya yang dalam keadaan tidak berdaya. Karena memang bangsa Israel itu tidak berdaya saat mereka di mana? Saat mereka di Mesir. Jadi pada saat kita tidak berdaya, jangan kita langsung bertanya, Tuhan di mana engkau? Tidak. Tuhan sedang mendukung kita, saudara ya. Tuhan sedang berperang untuk kita. Tuhan sedang mengangkat kita di atas kepakan sayap bagaikan Raja Wali ya. Nah, apakah yang diajarkan oleh ilustrasi ini kepada orang Israel juga kepada kita tentang sikap Allah terhadap umatnya? Gambaran-gambaran ini menandakan bahwa Allah kita sangat mengetahui keadaan kita yang tidak berdaya. Ya, keadaan kita yang tidak berdaya. Bacalah Mazmur 103, 13, 14. Baik gambaran burung Raja Wali dan orang tua yang menjaga anaknya, kita merasakan kepedulian Allah untuk kebaikan yang dapat terjadi kepada kita. Dia lembut, dia mendukung, dia melindungi, dia mendorong. Dan kerinduannya adalah membawakan kita pada kedewasaan yang penuh. George Knight dalam bukunya Theology of Narration ya, dia katakan bahwa burung Raja Wali dikenal karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Burung-burung itu tinggal di puncak gunung. Dan dalam mengajar anak-anak burung untuk terbang, ditaruhnya anak-anak burung itu di atas punggungnya. Dan dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian dia lepaskan anak burung tersebut. Seakan-akan kejam sekali ya dia lepaskan ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia lepaskan, seperti jatuh anak burung tersebut. Nah, jika anak burung itu terlalu muda, menurut George Knight, jika anak burung itu terlalu muda dan kebingungan untuk terbang, maka induk Raja Wali itu akan menukik bawahnya, menaruhnya lagi di atas punggungnya, dan terbang lagi ke atas, membawanya ke sarang yang tinggi di antara tebing batu. Dan demikianlah suara Allah. Aku membawa kamu keluar dari Mesir. Bawa kamu keluar dari Mesir. Bandingkan perhatian Allah kepada kita dan perhatian kita kepada satu sama lain. Bagaimana seharusnya kepeduliannya bagi kita mempengaruhi kepedulian kita kepada orang lain. Nah, hari Sabat yang lalu
di acara khotbah ya. Saya sudah membahas bagaimana kita harus saling pada saat kita harus bertahan, tabah, bertekun dalam perjalanan iman kita. Ada 3M yang harus kita lakukan ya, yang harus kita lakukan supaya kita dapat kuat sampai ke tujuan perjalanan kita. M yang pertama adalah kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita mendengarkan suara Tuhan. Lalu yang kedua, kita memperhatikan atau memikirkan Yesus. Fokus kita adalah Yesus. Ya. Kita memikirkan Yesus dalam perjalanan. Dan yang ketiga, M yang ketiga dalam perjalanan iman kita, supaya kita kuat dan tiba di tujuan adalah kita harus memperhatikan. Kita sudah memperhatikan Yesus, tapi kita harus memperhatikan, memperdulikan satu dengan yang lain. Karena seperti dalam lari maraton, kalau kita bisa berlari bersama-sama, maka kita memiliki semangat untuk dapat tiba di garis finish. Jadi itulah, Allah ingin agar kita semua tiba di garis finish. Jadi salah satu yang dapat kita lakukan adalah Dia yang memperhatikan kita. Maka kita dimintakan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Dan berdasarkan pada pengalaman, pelajaran sahabat kita kemudian menutup dengan kata-kata ini ya. Berdasarkan pada pengalaman pribadimu, gambaran apakah yang dapat Anda pikirkan untuk menjelaskan perhatian Allah yang tidak cinta diri? Perhatiannya, dia tidak cinta diri, dia mencintai kita ya, dengan kata lainnya. Bagaimana kita dapat apa? Gambaran ya, gambaran apa yang dapat kita pikirkan? Apakah sebagai raja wali, atau seperti serdadu, atau seperti orang tua, atau apa kira-kira yang dapat kita pikirkan? Tetapkan beberapa gambaran Anda sendiri dan pengalaman pribadi Anda. Ambil juga dari budaya apa saja dari mana Anda tinggal, dan bagikanlah pengalaman tersebut. Jadi undangan bagi kita semua ya tentunya. Jadi pada malam hari ini pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Di atas sayap burung Raja Wali. Di atap sayap Raja. Kamu telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir. Keluaran 19:4. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu apa? Kepadaku. Jadi ada yang katakan, waduh ini Allah ini apa ya? Allah ini adalah Raja Wali. Ada yang suka katakan begitu ya. Allah ini Raja Wali. Hati-hati kalau kita baca di sini ya. Katakan, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Ya. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Raja Wali ini adalah sarana untuk membawa orang kepada apa? Kepada Allah. Ya. Kepada Allah. Jadi dengan kata lain, bukan Allah itu Raja Wali yang membawa kepada dirinya. Jadi kalau orang Israel itu berada di atas Raja Wali, atau Allah, maka tidak perlu kemana-mana. Dia sudah berada, tidak perlu dibawa kepada Allah. Dia sudah berada di Allah, dengan kata lain ya. Tetapi dengan kata lain di sini kita lihat bagaimana Raja Wali itu melambangkan sesuatu, bukan melambangkan Allah, tapi melambangkan sesuatu yang telah menyelamatkan mereka, melambangkan sesuatu yang telah membawa umat-umat Israel kepada Allah. Kenapa? Ya, dikatakan aku mendukung kamu. Ya, itu berbicara tentang apa yang Allah lakukan, bukan usaha manusia. Israel itu adalah mereka tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki pertolongan. They are hopeless dan helpless. Tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki pertolongan. Ya, berada dalam perhambaan di Mesir hampir 400 tahun lamanya. Ya, pada saat Raja Mesir mati, tapi orang Israel mengeluh karena perbudakan. Keluaran 2 ayat 23-25. Mereka mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Artinya, dengan kata lain, teriakan mereka itu keras sekali. Ya, mungkin bukan teriak secara suara, tapi penderitaan mereka itu begitu hebat sudah sampai kepada Allah. Lalu Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah tahu. Itulah sebabnya Allah menolong mereka, membawa mereka, memberikan keselamatan, dan dalam keselamatan itu membawa mereka itu kepada siapa? Membawa mereka kepada Allah. Nah, kenapa saya katakan Raja Wali itu? Kenapa menggunakan istilah Raja Wali? Imamat 11 ayat 13 katakan bahwa Raja Wali itu adalah salah satu burung yang haram, saudara ya. Burung yang haram yang tidak boleh kita makan. Jadi ada Alkitab di dalam kitab Imamat berbicara tentang apa? Binatang-binatang, ada binatang-binatang yang dapat dimakan, dan binatang-binatang yang dapat dimakan itu
jadi apa? Jadi makanan kita. Karena binatang itu disebut dengan istilah binatang halal. Binatang halal. Tetapi Imamat atau Alkitab juga berbicara tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Dan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan itu berasal dari yang disebut dengan binatang haram, bukan halal, tapi binatang haram. Alkitab, di dalam Alkitab tidak pernah berbicara tentang makanan haram atau makanan apa? Makanan halal. Ya, ini kita yang bicara seperti itu. Kita di Indonesia, oh ini makanan haram, oh ini makanan halal. Tapi Alkitab tidak. Yang Alkitab katakan adalah apa? Binatang haram dan binatang halal. Yang binatang halal dapat menjadi makanan, binatang haram, Alkitab tidak pernah berbicara tentang binatang haram. Ya, semua Alkitab tidak pernah berbicara tentang makanan haram. Alkitab hanya berbicara tentang binatang haram dan binatang halal, tetapi binatang halal itu menjadi makanan. Ya, menjadi makanan, dapat menjadi makanan kita. Tapi sekali lagi saya ulangi, Alkitab tidak pernah menyebutkan binatang haram itu sebagai makanan haram. Ya, tidak pernah disebutkan sebagai makanan haram. Yang menjadi makanan itu hanyalah yang berasal dari apa? Dari binatang halal, plus yang sesuai dengan tujuan Allah semula untuk kita makan adalah apa ya? Biji-bijian dan buah-buahan. Lalu kemudian Allah tambahkan apa? Setelah kita jatuh dalam dosa, sayur-sayuran Allah berikan. Tetapi kemudian pada saat mereka masuk dalam bahtera, Tuhan kemudian izinkan mereka apa? Makan binatang halal. Ya, binatang halal. Itulah yang Tuhan berikan. Nah, itu ada pelajaran lain mungkin ya. Pelajaran lain yang kita akan pelajari kemudian ya. Tapi poinnya adalah bahwa elang, Raja Wali maksud saya, Raja Wali atau eagle ini adalah salah satu yang harus kamu jijikkan dari antara burung-burung. Ya. Jadi simbol Raja Wali ini adalah simbol yang menjijikkan. Dan bukan itu saja. Matius 24 ayat 28 berkata apa? Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Burung nazar bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya dalam Matthew 24:28 dalam New King James Version katakan, for wherever that carcass is, there's the eagle will be gathered together. Di mana ada bangkai, di situ juga ada Raja Wali, burung-burung Raja Wali yang akan berkerumun. Di Ethiopia seringkali kita melihat ya, ada orang Ethiopia itu ikut orang-orang Ethiopia ya. Pada saat ada binatang yang ditabrak di jalan, itu binatang itu tidak boleh apa? Ya kalau di Indonesia atau Filipina mungkin ya kalau belum terlalu lama ditabrak boleh dibawa lalu dipotong lalu dimakan ya. Tapi orang-orang Ethiopia tidak. Kenapa? Kalau dia mati karena apa? Ditabrak atau karena penyakit, maka binatang-binatang itu tidak boleh apa? Tidak boleh dimakan oleh orang-orang Ethiopia ya di Ethiopia. Jadi pada saat itu kami bisa melihat bagaimana apa ya? Khususnya ada kalanya itu cuma binatang-binatang yang kecil. Kalau binatang besar oke, tapi seringkali cuma tikus misalnya. Tapi saya sering perhatikan bagaimana tikus yang kecil itu. Tapi Raja Wali yang tinggi itu bisa apa? Turun dan apa? Melihat tikus tersebut dan apa? Mengambil, memakannya. Jadi hebat sekali memang ini eagles atau raja. Dan pada umumnya yang mereka makan itu adalah bangkai. Itulah sebabnya mereka binatang-binatang yang memakan bangkai atau menjijikkan ini tidak boleh menjadi makanan. Tidak boleh menjadi makanan oleh sebab mereka adalah binatang haram. Mereka adalah binatang haram. Jadi burung nazar dalam bahasa Matius 24:28 itu sesungguhnya adalah eagle, aetos ya, atau a bird of prey yang biasa apa? Membangka ya. Jadi poinnya adalah di sini bahwa Raja Wali ini apakah ini melambangkan Allah? Allah adalah Raja Wali adalah Allah? Tentu saja mungkin bukan begitu ya. Bukan begitu. Misalnya, Yeremia 49 ayat 16, kalau kita memiliki sifat kesombongan itu bagaikan Raja Wali, dikatakan di sini ya. Yeremia 49 ayat 16 katakan apa? Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau. Dan keangkuhan hatimu, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit, sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seakan-akan ada hal negatif, yaitu buat orang yang sombong, yang seakan-akan memiliki sarang yang tinggi seperti sarang apa ya? Burung Raja Wali. Atau Obadya 1 ayat 4. Obadya 1 ayat 4 katakan apa ya?
Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, sekalipun engkau seperti apa? Sombong seperti burung Raja Wali dengan kata lain ya. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau demikian, kita bisa lihat sini bahwa burung Raja Wali bukanlah simbol Allah tentu saja ya. Tapi itu dapat digunakan oleh Allah karena ada karakteristik dari Raja Wali yang menyatakan keselamatan yang Allah berikan kepada umat-umatnya. Apa itu karakteristik yang telah Allah dapat lakukan? Ya. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah apa? Yang seperti apa karakteristik Raja Wali yang dapat kita lihat bagaimana keselamatan yang datangnya dari Allah itu. Itu adalah Matius 24 apa? Sorry sekali lagi, saya minta maaf. Saya di acara khotbah saya juga ada seorang saudari yang yang memperhatikan, wah, Pendeta Rantung ada salah tulis ayat ini. Ya, jadi memang ini juga saya tidak sempat rubah ini tadi rupanya Matius 24:28, tapi ini bukan Matius 24:28, tapi ini dari 2 Samuel 1 ya, dari Alkitab 2 Samuel 1 ayat 12 ya, pada saat 2 Samuel 1 ayat 12. Ini bukan dari Matius 24:28 tapi 2 Samuel 1 ayat 12, pada saat Daud menangisi kematian Saul dan Yonatan. Pada saat Daud menangisi kematian Saul dan Yonatan dari 2 Samuel ayat pasal yang pertama, maka ini yang Daud katakan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Saul dan Yonatan anaknya. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Ya. Lebih cepat dari burung Raja Wali. Lebih kuat dari apa? Singa. Ya. Jadi salah satu karakteristik daripada burung Raja Wali itu adalah kecepatannya. Dan pada saat burung Raja Wali ini disamakan dengan singa, artinya the king of the animal, raja daripada binatang darat adalah singa dengan kata lain. Walaupun ada yang mungkin Anda bisa berdebatkan ya, wah bukan singa, mungkin binatang. Tapi umumnya orang katakan bahwa singa itu adalah raja para binatang. Ya, singa itu di darat, maka raja di udara itu adalah Raja Wali, adalah eagle. Ya, raja di atas turun. Dan salah satu yang kita lihat adalah kecepatannya burung Raja Wali. Tidak heran dalam kitab Daniel, kerajaan pertama yang didapat vision dari penglihatan Daniel adalah kerajaan Babylon yang dilambangkan dengan apa dalam Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 7 digambarkan kerajaan Babylon itu bagaikan singa yang memiliki sayap burung Raja Wali. Wah, jadi Babylon itu memiliki kekuasaan seperti di darat dan di udara dengan kata lain. Ya. Kuat seperti singa, lebih cepat seperti burung Raja Wali. Artinya, keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah keselamatan dari medium, ya, dari gambaran tercepat yang dapat Tuhan berikan. Ya. Dengan kata lain, tapi seringkali mungkin Anda katakan, pendeta, saya sudah minta tolong daripada Tuhan, tapi kelihatannya lama sekali Tuhan mau menolong saya. Ya. Di waktu yang sudah tepat, pada saat waktunya tepat di mata Tuhan, yang mungkin kita tidak tahu, tapi pada saat waktunya itu sudah tepat di mata Tuhan, maka pertolongan tersebut akan cepat datang seperti burung Raja Wali. Ya, di sinilah kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan yang besar kepada umat-umatnya. Ya, di dalam Rut 2:12 ini di sini Boaz berbicara dengan apa? Boaz berbicara dengan Ruth yang datang dari Moab bersama-sama dengan Naomi, ya, mama mantunya, tinggalkan keluarganya karena dia ingin menjaga mama mantunya yang sudah kehilangan suaminya, yang sudah kehilangan 2 anaknya. Dan Ruth keluar, tinggalkan apa? Keluarganya. Dan kemudian inilah yang meluluhkan hati daripada Boaz, ya. Saat dia melihat bagaimana Ruth berjuang untuk mama mantunya, ya. Dia katakan apa? Dalam Rut 2:12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang
berlindung. Nah, mungkin tadi tidak disebutkan sayap burung apa di sini. Tetapi pada saat orang-orang Israel berbicara tentang pertolongan yang Tuhan Allah Israel berikan, maka yang selalu mereka akan refer, yang mereka akan selalu ingat itu adalah apa? Keluaran 19 ayat 4. Itu sedang berbicara tentang bagian perlindungan di bawah apa? Burung Raja Wali. Jadi pada saat Tuhan datang menolong, pada saat yang memang Tuhan sudah tetapkan, maka pertolongan itu tidak akan tertunda-tunda lagi. Pertolongan itu akan datang cepat. Dan pada saat itu, seperti bos berbicara tentang perlindungan, pada saat seekor burung, ibu burung Raja Wali melindungi anak-anaknya, tidak ada berani burung apapun yang berani untuk apa? Mendekati mereka. Kalau ada burung-burung lain mungkin melihat bahwa anak-anak burung Raja Wali ini masih kecil, tidak berdaya. Kalau tidak ada ibunya, mungkin burung-burung lain bisa apa? Makan. Makanya oleh sebab itulah burung Raja Wali paling tinggi, ya. Supaya cuma sedikitlah yang burung-burung lainnya yang akan berani untuk apa? Tiba di tempat tersebut. Tapi jika ada sang induk atau ibu yang melindungi anaknya, tidak berani satupun, tidak akan berani ada satupun binatang buas lainnya yang datang untuk mengambil. Dan itulah yang Boas katakan, ya, Tuhan telah melindungimu di bawah sayapnya. Ya, Tuhan yang, dengan kata lain, Tuhan yang akan pasang badan, orang Manado bilang, ya, pasang badan terhadap Ruth atau terhadap umatnya. Jadi sayap Raja Wali itu bukan merupakan simbol daripada Allah, tapi itu merupakan simbol apa, ya? Merupakan simbol keselamatan, ya. Dan itulah kita juga lihat dari Wahyu 12 ayat 14. Dalam Wahyu 12 ayat 14 di sana dikatakan, pada saat pertolongan Tuhan berikan, ya, kepada perempuan gereja mula-mula yang mendapatkan ancaman dari iblis, ya. Pada saat iblis berusaha untuk mengambil keturunan daripada perempuan itu, membunuh Yesus Kristus dan mengejar gereja mula-mula. Maka ini dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 14. Karena dikatakan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, atau ular itu melambangkan setan, ya, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kita tahu pada saat saya bahas tentang seri nubuatan akhir zaman, kita sudah bahas tentang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, dan apa yang terjadi, interpretasi dari Wahyu 12 ayat 14. Tapi di sini dikatakan apa? Ini berbicara tentang sayap burung nasar. Nah, mungkin Anda pikir, bukan Raja Wali pendeta, ya? Kalau kita lihat aslinya, kata aslinya dan juga dalam Alkitab bahasa Inggris, ini bukan berbicara tentang burung nasar, tapi sesungguhnya bicara tentang burung apa, ya? Raja Wali. The woman was given the 2 wings of a great eagle. Jadi diberikan, siapa yang memberikan? Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan. Jadi Raja Wali itu adalah lambang keselamatan atau upaya-upaya keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, Raja Wali bukan lambang atau simbol daripada Tuhan, tetapi simbol dari setiap usaha-usaha keselamatan yang Tuhan berikan untuk membebaskan umat-umatnya dari Mesir, ya, keluar dari Mesir, seperti mereka di atas sayap burung Raja Wali. Dan seperti kepada umat-umat Tuhan, gereja mula-mula, menurut Wahyu 12 ayat 14, Tuhan memberikan kepada mereka itu sayap Raja Wali itu sendiri, supaya keselamatan dapat menjadi bagian mereka. Percayalah, Tuhan dapat melindungi kita dalam berbagai cara. Apa yang Dia lakukan? Dia dapat memberikan keselamatan kepada kita itu pada saat kita dibawa kepada Tuhan. Yang pertama, keselamatan itu adalah Tuhan membawa kita kepadanya. Kita berada di atas sayap Raja Wali. Kenapa? Karena pada saat kita menghadap Tuhan, disitulah kita selamat. Disitulah kita memiliki ketenangan, kedamaian, dan kekuatan yang sejati. Saat kita berhadapan muka dengan Tuhan. Atau pada saat kita pun sudah berada bersama-sama dengan Tuhan, seringkali mungkin ada usaha-usaha untuk apa? Menghantam kita dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, kita dapat berada di bawah sayap burung Raja Wali. Tuhan dapat melindungi kita. Atau perlindungan Tuhan lain yang dapat Dia berikan kepada kita adalah kita bahkan dapat diberikan sayap burung Raja Wali untuk terbang menghindar daripada segala
malapetaka yang dapat setan berikan kepada kita, ya. Dan ultimate salvation, ya. Keselamatan yang penuh daripada segala sesuatu selain yang dapat kita sudah bahas tadi ya, adalah pada saat kita berada di dalam kerajaan Tuhan, di mana the real salvation, keselamatan yang sejati dan sesungguhnya itu akan menjadi bagian kita. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.